Maksudnya, oke, perkenalkan, Raihan, Karibdis. Aku mau nanya nih Ben, dan mungkin juga bisa berbagi juga ke teman-teman yang lain. Sebetulnya untuk maju mengambil tanggung jawab itu yang perlu dipikirkan adalah latar belakang kita, motivasi kita untuk mengambil tanggung jawab itu, atau justru kita taking risk saja, kita ambil resiko itu sebagai tantangan gitu. Jadi motivasinya adalah tantangan ke depannya. Terkadang kan banyak dilema gitu ketika kita mengambil keputusan. Karena kita bingung sebetulnya apa sih alasan kita mengambil itu, atau justru kita mengambil itu untuk mencapai untuk menguji diri kita gitu. Kan ada yang menjadi pemimpin karena merasa dia punya keresahan, jadi motivasinya itu dari dalam diri dia. Ada juga yang menjadi pemimpin karena dia ingin menantang diri dia gitu. Dia ingin menantang diri dia untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Kalau dari kamu sendiri ketika mengambil keputusan untuk mengambil berkas senator itu gimana? Dan kira-kira buat teman-teman yang mungkin bingung nih mau jadi kahim atau enggak, mau jadi senator atau enggak, sebaiknya apa sih yang perlu dipikirkan supaya dia tuh kuat gitu untuk mengambil berkas itu dan menjalannya sampai proses akhir. Lebih ke sana sih Ben. Bisa sharing aja sih terkait latar belakangmu juga. Thank you. Boleh langsung dijawab aja, Bang. Siap, mantap Han. Cepat sekali ya pertanyaannya. Emang kahim terbaik nih. Dulu banterin untuk BSP. Oke, gini Han. Sebenarnya motivasi itu nggak ada yang salah. Yang penting itu apa yang penting dengan motivasi itu bisa menguatkan dia buat melangkah, apapun itu. Melangkah buat ngambil amanah misalnya, melangkah buat ya lebih baik lagi dan lain-lain. Apapun itulah. Yang jelas itu bisa jadi ya tadi bisa jadi pengingat dia gitu, pendorong dia buat sesuatu, nggak ada salah. Bahkan nih ya contohnya nih, tahu kan Danlab OSKM ya? Dan ingat sekdan itu soal Danlab itu suatu pendidikan yang paling berat lah seperti di KMITB, berat banget sekdan itu. Nggak semua orang bisa dan sanggup melewati sekdan itu. Cuma terpilih doang yang bisa melewati itu. Saking beratnya tentu motivasinya harus kuat kan, ya nggak? Motivasi dia nggak kuat, wah dijamin lah nggak bakal kuat di sana gitu. Sehari 2 hari terus ya udah gitu, pasti nyerah gitu. Ada kamera mungkin lebih tangkap kamera kuat, mundurin diri aja. Tapi karena dia punya motivasi ya, jadi bisa bertahan sampai akhir. Dan ternyata ada nih ya Danlab yang kita kedua, itu motivasi dia sesimpel dia cuman pengen mimpin ngajarin salam ganas ke maba, itu doang motivasinya. Jadi bukan buat KMITB enggak gitu. Bukan misalnya bahkan ada yang motivasi buat penjadi presiden misalnya buat KMITB enggak. Cuma simpel ya gue pengen mimpin salam ganas doang gitu. Dia maba. Itu motivasi yang mungkin bagi sebagian orang konyol ya. Lah apa gitu doang motivasinya gitu. Tapi bagi dia itu satu dorongan yang sangat kuat. Sangat kuat hingga akhirnya ya dia bahkan bisa bertahan sampai akhir di sekolah itu. Jadi Danlab bahkan dan disegani sampai sekarang. Ada. Makanya teman-teman nggak usah takut. Ketika teman-teman motivasinya ya mungkin dirasa receh gitu buat yang lain gitu ya. Apa sih cuman apa tadi misalnya cuman pengen nonton diri doang gitu kasarnya. Ya itu receh buat orang sih, buat diri sendiri kan itu bisa jadi suatu hal yang sangat bermakna gitu. Sangat mendorong. Bisa aja. Jadi nggak ada yang salah dengan motivasi. Selama itu bisa mendorong diri teman-teman to do something. It's okay. Tapi kalau aku ya dulu dari maju senator, emang motivasiku dari keresahan awalnya. Yang tadi udah aku ceritain gitu kan. Yang aku simpan kalau kayak bisa dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan aku rasa kalau bukan aku yang nge-solve siapa lagi. Makanya ya aku rela lah meninggalkan tanda kutip zona nyamanku ya di kabinet
Padahal aku tuh udah pengen banget jadi menteri itu di masyarakat. Enak kan jadi menteri gitu, nggak nyuruh-nyuruh, nggak tinggal cuman ya enak lah intinya gitu. Itu zona nyamanku gitu. Aku udah punya teman di sana. Tapi karena punya dorongan, punya keresahan, akhirnya aku putuskan untuk meninggalkan, tanda kutip ya, meninggalkan zona nyamanku kabinet buat jadi senator HMM. Dan aku tidak misalnya sama sekali gitu. Kan bersyukurinya. Bahkan sekarang aku di kongres pun aku ngawas bagian kemasyarakatan, jadi aku dapat dua-duanya gitu loh. Aku dapat nge-solve keresahanku di HMM, keresahan di kongres, pun aku masih bisa aktif di kemasyarakatan gitu. Karena aku sekarang bagian mengawasi kemasyarakatan, kebetulan. Makanya tadi nggak ada yang salah motivasi, tenang aja. Dan bahkan menurutku ya, modal gitu buat jadi senator, buat jadi kahim, itu sesimpel mau aja, kemauan. Pertama dia mau buat ambil amanah besar gitu ya, ambil resiko ambil amanah besar, dia mau maju gitu, jadi calon senator ataupun calon kahim. Dan yang kedua, dia mau untuk belajar. Itu dua-dua doang sebenarnya itu dasarnya. Nggak peduli kamu kayak kamu bukan anak kongres, kamu bukan anak dulunya bukan magang senatoran misalnya, bukan sama sekali nggak ada background senator, bukan siapa-siapa, nggak masalah, tenang aja. Sama tadi kamu dua mau gitu, mau ngambil resiko gitu, mau nyalon, dan kedua mau untuk belajar. Karena gitu ya, jadi pengalamanku dulu ketika aku awal-awal nyalon jadi senator, kan aku termasuk himpunan yang pertama kali yang cepat lah gitu kepilihnya. Dan ada beberapa teman-teman yang masih proses gitu pencalonan dari senator dulu 17 keadaannya. Termasuk ini nih, yang ada yang ngajak ngobrol dari HMFT 17 juga. Nah itu menjadi senator juga. Nah, aku rasa itu kan kayak, lah ini dia menjadi senator gitu, kan ada yang udah kepilih. Tapi ternyata pemahaman soal KMITB itu masih dikit banget gitu. Mungkin kalau bahasanya masih dangkal, masih yang nggak tahu apa-apa gitu. Dan aku sampai heran kayak, lah ngapain gitu ya desainer tapi kok pemahaman soal KMITB-nya nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu konsepnya, nggak tahu aliran, terus ngapain jadi senator? Karena kan dulu aku ternyata menghujat orang-orang itu lah gitu. Tapi sekarang setelah aku berjalan di kongres itu ya, jadi senator sekian bulan, aku mulai sadar teman-teman, dengan kemauan dia untuk mau belajar, akhirnya dia pun perlahan-lahan tanda kutip mematahkan diri dia gitu buat jadi senator. Jadi dia mulai belajar dengan sendirinya. Dan dia yang awalnya dia di akhir itu diem-diem aja ya karena gak ngerti itu apaan. Sekarang dia paling vokal bahkan gitu. Ketika ada agenda dia yang sering interupsi, sering ngasih masukan buat kabinet. Interupsi dia ada seperti dari masa aku dibahas di kongres. Aktif banget. Aku kayak, wah Masya Allah nih orang dulu ragukan tapi ternyata bisa gitu. Dengan dia belajar, mau belajar, dan akhirnya jadi senator yang baik bahkan gitu. Bahkan mungkin melebihiku sekarang yang mungkin mulai capek kali di kongres, jadi mulai agak aktif, mulai nyambi kalau agenda. Tapi sekarang malah jadi dia yang aktif vokal, teman-teman. Makanya nggak masalah ketika teman-teman belum punya apa-apa, belum punya background sama sekali gitu buat senator, buat kahim. Teman-teman tadi mau dua hal tadi, mau belajar dan mau untuk bergerak lebih jauh lagi. Itu udah cukup lah gitu. Udah cukup banget bahkan. Dan ingat teman-teman, amanah itu nggak bakal pernah salah memilih pundak. Dan ya terus berdoa gitu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ternyata ditolong, dibantu dalam amanah itu. Insya Allah lah gitu. Jadi manfaat bahkan nggak cuma buat diri kita pribadi, tapi juga untuk masa kita, kesimpulan kita, dan juga untuk KMITB bahkan lebih luasnya. Itu dari aku. Mantap banget. Ada tanggapan? Aku tanggapan dong sis. Boleh. Iya sebetulnya bukan menanggapi Ben sih, lebih ke menambahkan lagi ya mungkin ke teman-teman juga yang datang. Ya tadi sudah dijelaskan juga ya dari pengalaman Mas Iben bahwa sebetulnya sekecil apapun motivasinya itu tidak ada yang salah gitu, tidak ada yang salah motivasi itu asalkan memang motivasi itu yang membuat kamu maju gitu atau yang membuat kita maju. Dan ketika kita mengambil sebuah tanggung jawab itu perlu juga kita atur mindset dari diri kita juga gitu bahwa kedepannya apapun yang terjadi
tidak ada yang perlu disesali gitu, tapi lebih ke apa sih yang bisa dipelajari, lebih ke sana sih jatuhnya jadinya. Jadi buat teman-teman di sini atau siapapun yang nanti ada rasa nih atau mungkin belum ada rasa, coba kalian tantanglah diri kalian. Sebetulnya kalian ini bisa menuju sejauh mana sih? Ya salah satunya mungkin dengan mengambil berkas senator ataupun kahim nanti, harapannya gitu. Sekali lagi tidak ada yang salah teman-teman, dan apalagi salah satu contoh anggota Kongres oleh Mas Iben ya, bahwa semua anggota Kongres tuh sangat terbuka dan mereka pun sangat friendly terkait teman-teman, apalagi yang mungkin himpunannya baru mengirim dan yang sebelumnya tuh belum ngirim, mereka tuh akan sangat membimbing banget. Jadi aku pikir ya itu aja sih teman-teman, jangan pernah nggak berani lah untuk menantang diri kalian, masa stagnan kan nggak asik juga gitu. Itu aja sih, semangat semuanya. Oke, thank you buat Rehan, tanggapannya membuat Iben tadi udah jawab.